memang sebelum saya masuk ke sana memang kita patut mensyukuri ya pertumbuhan kita 5,72% di triwulan ketiga. Bagaimana hubungan antara ekonomi Indonesia dengan Cina? Kalau kita lihat dari jalur perdagangan, Mas Bram, berdasarkan data sampai dengan bulan Oktober, itu akumulasi ekspor Indonesia dari Januari ke Oktober itu sudah mencapai 53,4 miliar. Berarti ini 21,86% dari total keseluruhan ekspor kita. Kemudian kalau dilihat dari sisi impor, itu share daripada impor kita dari Tiongkok, akumulasinya Januari sampai dengan Oktober, itu mencapai 28,15%. Tetapi tentunya kita tidak bisa menangkap langsung one to one tadi. Saya kemukakan tadi porsi share-nya ekspor kita ke Cina 21,86%, sementara importnya 28,15%. Seperti saya kemukakan tadi, kita nggak bisa melihat one to one sebenarnya ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat komponennya, Mas Bram, ya ekspor kita itu adalah memang ekspor kebutuhan bahan baku utama dari Cina, ya kebutuhan dasar utama Cina. Yang paling besar kalau kita lihat itu adalah paduan pero itu ya yang dibutuhkan salah satu electric vehicle, mate nikel itu porsi yang bahkan paduan pero itu porsinya mencapai 19,9%. Kemudian mate nikel itu 6,5%. Kemudian lignin yang merupakan komponen daripada electric vehicle ya itu mencapai 11,1%. Jadi walaupun terjadi pelemahan ekonomi Cina karena pasar daripada electric vehicle ini adalah pasar di luar Cina yang lebih besar, maka kebutuhan bahan bakunya ini akan terus berlanjut, Mas Bram ya. Jadi kalau kita lihat, nah, kemudian juga mengenai import kalau kita lihat. Yang terbesar kan import kita dari Cina adalah perangkat telepon dan smartphone dan telepon lainnya. Itu mencapai 7% share-nya sampai dengan bulan Oktober. Nah, kemudian disusul dengan mesin pengolahan, itu 4%. Jadi sebenarnya jika terjadi pelemahan ekonomi Cina, sebenarnya di sisi ekspor kita akan masih tinggi demand-nya gitu ya. Karena bahan baku yang kita ekspor itu adalah kebutuhan utama daripada komponen-komponen industri Cina yang diekspor ke negara lain, bukan Cina itu sendiri. Maka itu kalaupun terjadi pelemahan, maka dampaknya akan tidak begitu besar. Tetapi catatan saya tadi saya mendengar ya bahkan dari berita CNBC Asia, Mas Bram, ya Cina itu justru sudah mulai memperlonggar. Nggak mungkin Cina itu membunuh ekonominya diri sendiri, ya nggak pernah ada suatu negara pemerintah yang melakukan itu. Maka itu saya termasuk optimis bahwa Cina akan melakukan kebijakan yang mendorong pertumbuhannya. Salah satu hari ini tadi diumumkan untuk ke tempat publik itu tidak perlu menunjukkan tes PCR negatif. Itu sudah suatu kemajuan, suatu pelonggaran di dalam kebijakan COVID di Cina. Ya, dengan pola ekspor tadi yang saya kemukakan tadi, kemudian yang sangat dibutuhkan bahan bakunya dari Indonesia, walaupun misalkan terjadi pelemahan, maka permintaan bahan baku tadi akan sangat tinggi karena link antara perusahaan Cina ya yang mengolah nikel kita, ferronikel kita ya bauksit Indonesia yang saat ini sudah dilakukan hilirisasi itu sangat besar sekali keterkaitannya ya
di mana kita tahu barang-barang itu tidak hanya dikonsumsi di Cina, tetapi lebih banyak diekspor ke negara lain. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau kita lihat Mas Bram, asumsi pertumbuhan yang ditetapkan pemerintah itu sebenarnya sudah mengkapur resiko kemungkinan akan terjadinya pelemahan di ekonomi Cina. Karena kalau kita lihat di kuartal ketiga kemarin, Mas Bram, itu pertumbuhan ekonomi Cina itu 3,9. Itu di atas konsensus daripada pertumbuhan ekonomi yang di Bloomberg yang hanya 3,7%. Nah, kemudian kalau keseluruhan tahun kita tahu di 2022 ini diperkirakan 3,2% menurut World Economic Outlook-nya IMF yang baru diterbitkan Oktober yang lalu. Kemudian di 2023 itu 4,4%. Jadi ke depan ini kita harus membiasakan steady state pertumbuhan ekonomi Cina yang tidak bisa lagi double digit seperti yang lalu. Ya, jadi ngelihatnya bukan hanya growth, karena kita lihat Mas Bram, GDP Cina itu tahun 2021 dari sisi size-nya, GDP nominalnya in terms of US dollar itu mencapai 17,73 triliun, Mas Bram, ya, US dollar. Sementara Indonesia GDP-nya di tahun 2021 itu 1,9 triliun, 1,9 triliun US dollar. Jadi dengan melihat demand kebutuhan bahan baku tadi yang begitu besar, maka kemungkinan dampak daripada penurunan itu tidak terlalu besar. Apalagi misalkan kalau kita misalkan bisa mengendalikan impor dari Cina, di mana produk-produknya itu sudah bisa kita produksi di dalam negeri, Mas Bram. Seperti yang saya bilang tadi, paling tinggi itu perangkat telepon termasuk smartphone itu share-nya tuh 7%. Nilainya itu Januari sampai dengan Oktober, Mas Bram, itu mencapai 3,9 miliar US dollar. Jadi dengan melihat data-data tadi dan besarnya kebutuhan Cina akan bahan baku di Indonesia, maka kemungkinan besar Indonesia tidak begitu terdampak besar terhadap perekonomiannya. Demikian, Mas Bram. Oke, baik. Saya simpulkan berarti memang Indonesia tidak bisa dilihat secara keseluruhan sektoralnya, tapi memang ada beberapa sektor yang sebetulnya masih cukup baik begitu ya Pak Iskandar, walaupun memang di sektor berikutnya ataupun di sektor selanjutnya belum tentu dalam kondisi yang baik-baik saja juga di pelemahan ekonomi China ini. Dan saya akan beralih ke Bu Ani. Bu Ani, ini juga ada mengamati survei yang dilakukan oleh Reuters menunjukkan 40 ekonom meramal ekonomi China tumbuh 3,2% di 2022 atau jauh di bawah target pemerintah yang sebesar 5,5%. Apakah juga pelemahan ekonomi China ini juga bisa berlangsung yang cukup lama menurut Anda, Bu Ani? Baik, Mas Bram. Jadi pertama, tahun ini kan prediksinya pertumbuhan ekonominya di 3,2%. Kalau ditanya implikasinya kepada Indonesia, saya tidak terlalu khawatir ya, karena ini kan sudah bulan Desember. Saya berhitung malah kemungkinan Desember ini harusnya kita dapat surplus perdagangan dari China begitu. Kalau kemarin surplusnya di Oktober itu mungkin sekitar 1,04 miliar, mungkin di November, Desember ya bisa di kisaran itu. Kalaupun lebih kecil bisa di sekitar angka 800 juta US dollar. Jadi sampai Desember sebetulnya dengan pertumbuhan ekonomi yang diprediksi di China akan mengalami penurunan di bawah pemerintah yang direncanakan pemerintah sekitar 5,5% kan ya, diprediksi itu antara 2,3 sampai 3,2%. Sebenarnya implikasinya buat Indonesia sampai akhir tahun ini relatif dari sisi net ekspor mudah-mudahan kita masih surplus. Ini optimisme saya karena saya membaca datanya saja. Mengapa? Karena tadi Pak Iskandar juga sudah sampaikan ekspor kita itu kan didominasi oleh bahan bakar mineral, HS27, besi dan baja, lemak dan minyak nabati begitu ya. Jadi produk-produk yang sebetulnya hampir tidak punya substitusi, tidak ada pengganti. Contoh, kalau coal atau batu bara kan tidak mungkin digantikan misalnya dengan crude karena memang pembangkitnya butuh batu bara. Jadi dari sisi daftar produk yang kita ekspor ke China itu sebetulnya produk-produk yang memang unik. Jadi
hampir tidak ada substitusinya, sehingga kalaupun ada koreksi dari pertumbuhan ekonomi Cina, relatif tidak akan terlalu banyak terpengaruh. Itu yang pertama. Kedua juga karena populasi Cina itu kan hampir 1,5 miliar ya, jadi tetap perlu mengenai energi dan lain sebagainya. Nah, mungkin koreksi nanti terjadi kalau kita bicara ekspor mengenai alas kaki mungkin, tetapi itu kan nilainya juga tidak terlalu signifikan. Jadi itu Mas Bram. Kedua, tadi pertanyaan Mas Bram adalah in the long run kita mungkin akan hadapi ekonomi Cina tumbuh di angka sekitar 4%. Apakah kemudian ini membuat sesuatu yang betul, boleh, patut kita hitung untuk mengantisipasi dampaknya terhadap ekspor. Karena kan dunia juga akan mengalami pelemahan di sisi pertumbuhan. Jadi artinya di dunia mengalami pelemahan, China juga mengalami pelemahan. Tetapi catatan saya betul tadi Pak Iskandar sampaikan, GDP kita, GDP China, kalaupun tumbuh 4% itu di 2022, expected GDP Cina itu ada di 18,3 triliun US dollar. Artinya pertumbuhan 4%, 4% itu kan dihitung dari real GDP ya. Dari sisi nominalnya itu pasti besar dan ini pasar yang besar. Artinya sebetulnya dari sisi sudut pandang Indonesia, kita harus masih tangkap pertumbuhan 4% GDP-nya Cina, betul kalau dibandingkan dulu 8%, double digit kelihatannya kecil. Tapi dari sisi nominal GDP-nya ini potensi besar bagi kita untuk masuk di pasaran ekspornya. Jadi saya lebih melihat ini dari sisi bagaimana kemudian kita mengantisipasi, kemudian mencoba apa yang harus kita lakukan kaitannya dengan prediksi pelemahan GDP dari China. Jadi pertama tadi, kalau kita lihat juga kan import kita di China bulan Januari Oktober ini sebetulnya ada penurunan ya Pak Iskandar ya, tadi komoditas elektronik terutama laptop, notebook, logam mulia itu relatif ada penurunan. Jadi kalau kita juga bisa jaga atau melihat kembali komposisi dari import kita, kenapa? Karena kalau suatu negara ini secara logik, kalau sesuatu negara mengalami pelemahan di dalam ekonominya, kemudian mereka kan ingin dorong ekonominya tumbuh. Salah satunya ingin dorong dari sisi ekspor. Jadi kalau Cina ingin dorong ekspor, dari sisi kita kemungkinan ini kan ada peluang impor kita naik. Kalau kita tidak mulai antisipasi detail-detail atau item impor yang bisa kita siapkan dari domestik. Jadi saya menangkap, kalau saya melihat dari sisi data-datanya, saya tidak terlalu khawatir sebetulnya di 2022 ini penutupan tahun mengenai trade surplusnya dari China, tetapi di 2023 juga sepanjang kita kemudian bisa tadi menjaga dari sisi import, sementara ekspornya saya lihat kalau dari sisi HS-nya tadi memang unik dan ini adalah produk-produk yang hampir tidak ada substitusinya, artinya pasti Cina membutuhkan, walaupun ekonominya penurunan, mungkin ada sedikit penurunan di dalam volume, tetapi pertumbuhan 4% dari Cina, dari nominal GDP, itu potensi besar buat Indonesia.